tante dan kakak-kakak semuanya, ini Joshua dari Bali. Hari ini kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 4 September 2021 bersama Romo Rudi Rakito Jati UMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, saya awali renungan hari ini dengan sebuah cerita sederhana. Konon cerita dari Afrika. Pada suatu hari, seekor anak kera meninggalkan hutan. Ini kera yang kepo. Dia ingin tahu seperti apa sih keadaan di luar hutan. Akhirnya ia tiba di halaman rumah penduduk. Setelah berjalan ke sana kemari, matanya tertarik pada beberapa toples plastik yang diletakkan di atas meja yang terdapat di teras rumah itu. Toples itu berisi kacang kulit. Kera itu merasa senang karena pikirnya dia telah menemukan makanan. Maka si kera itu kemudian mencuri salah satu toples dan membawanya ke sebuah pojok yang tersembunyi. Di sana, setelah menemukan cara membuka toples itu, si kera memasukkan satu tangannya untuk mengambil kacang dan menggenggamnya erat-erat. Namun, ia mengalami kesulitan ketika hendak menarik kembali tangannya melalui lubang toples itu. Toples itu berleher panjang dan lubangnya sempit. Sekian kali dia berusaha menarik tangannya, namun tak juga berhasil. Yang terjadi, malah tangannya jadi terluka. Karena kesakitan dan jengkel, ia membuka genggamannya. Tetapi justru dengan begitu akhirnya dia bisa membebaskan tangannya dari lubang toples itu. Di satu pihak, kini dia lega. Di lain pihak, dia kecewa karena tak bisa mendapatkan
makanan itu. Kasihan sekali. Cerita yang sangat sederhana ya. Tetapi salah satu pesannya adalah hati-hati dengan kekepoan Anda. Hati-hati dengan kekepoan kita. Kekepoan seringkali tidak memberi manfaat sama sekali bagi kita. Kepo atau rasa ingin tahu yang begitu besar. Para sahabat Fresius, pesan tentang kekepoan juga bisa kita petik dari Injil yang baru saja kita baca. Injil mengisahkan percakapan antara beberapa orang Farisi dengan Yesus. Beberapa orang Farisi itu sebelumnya bertanya kepada para murid Yesus, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Atas pertanyaan ini, Tuhan kemudian membela tindakan para muridnya dengan memperbandingkan tindakan Daud bersama pengikutnya dulu saat lapar. Singkat kata, pertanyaan mereka tadi tampaknya membuat Tuhan tidak nyaman. Soalnya mereka itu bertanya bukan sebatas kepo, tetapi sebetulnya dalam rangka mau menghakimi atau mempermalukan Yesus dan para muridnya. Maka belajar dari konflik yang terdapat dalam Injil hari ini, marilah kita menjadi orang-orang yang tenang, yang bisa tahan diri dari kekepoan, yang tidak tergoda untuk mudah menilai tindakan orang lain. Kadang kita ini tidak sungguh tahu ada pergulatan atau motivasi apa di balik perbuatan sesama yang menggoda kita menjadi kepo, menjadi ingin tahu. Maka ingat ya, kekepoan kita bisa bikin orang lain jadi sebel terhadap kita. Ujung-ujungnya kita malah bisa dijauhi orang lain. Di sekitar kita pada masa pandemi ini ada banyak orang kepo. Orang kepo itu biasanya suka bertanya macam-macam. Misalnya, ada tetangga yang meninggal dunia karena sakit. Langsung ia bergerak untuk cari info, tanya kepada siapa saja tentang apa saja gejalanya sebelum tetangga itu wafat. Lalu ia mulai sebarkan dugaannya dengan mengatakan, jangan-jangan tetangganya itu meninggal karena COVID. Atau jangan-jangan dia meninggalnya karena badai sitokin, bla 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 dan seterusnya. Orang yang kepo biasanya suka bertanya tentang orang lain dalam rangka hanya mau memuaskan rasa ingin tahu pribadinya. Bukannya mau menunjukkan simpati, apalagi memberikan solusi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, harap sekali lagi, hati-hati lo terhadap kepoan atau kepowati yang mungkin juga ada di sekitar kita. Saya hampir lupa satu hal, yaitu Anda tidak dilarang kepo tentang kitab suci. Maka selamat melaksanakan bulan kitab suci nasional.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Opa, oma, om, tante, dan kakak semuanya, kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 4 September 2021. Terima kasih untuk Romo Rudi buat Fresh Juice-nya hari ini. Sampai jumpa semuanya. Salam Fresh Juice. Halo Opa, Oma, Om, Tante, ini Joshua dari Bali. 1, 2, 3. Halo Opa, Oma, Om, Tante, dan kakak semuanya. Ini Joshua dari Bali. Kurang semangat. Halo Opa dan Oma semuanya. Ini Joshua dari Bali. Oke, 1, 2, 3. Halo Opa, Oma, Om, Tante, dan kakak semuanya. Sekarang Joshua ada lagi di Bali. 3. Hari ini kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 4 September 2021. 1, 2, 3. Sabtu. Ulang. Fresh Juice 1, 2, 3. 3. Om, Opa, Om, Tante, dan kakak semuanya. Sekarang Ulang. Kita baru aja dengerin 1, 2, 3. Oma, Opa, Om, Tante, dan kakak semuanya. Kita akan mendengarkan Kita baru aja. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya. Salam Fresh Juice. Dadah. See you.